Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vektor oleh saya sendiri, Alfian Agung Kurniawan SPD. Pertama, tentang konsep. Vektor dibagi menjadi dua, ada dimensi 2, ada dimensi 3. Tahap berikutnya yaitu pengenalan vektor. Kemudian operasi vektor, di situ ada penjumlahan, pengurangan, ada pula perkalian skalar, perkalian antar vektor. Kemudian ada lagi aturan segitiga dimensi 2, aturan jajar genjang dalam penjumlahan. Selanjutnya, pengenalan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar nilai saja, contoh panjang masa waktu. Besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Catatan, vektor itu tergantung pada sistem koordinat. Vektor itu sendiri adalah himpunan luas garis-garis yang berarah yang mempunyai besar dan arah yang sama, di mana panjang luas garis berarah itu disebut panjang vektor dan arah luas garis berarah disebut dengan arah vektor. Bagaimana penulisannya? Misalkan kita punya sebuah sinar garis P ke Q. P ini disebut pangkal vektor, sedangkan Q disebut ujung vektor. Tanda panah menunjukkan arah vektor, kemudian yang dimaksud dengan panjang PQ atau nilai mutlak dari PQ itu disebut besarnya panjang vektor. Notasi vektor bisa ditulis dengan huruf besar tebal, bisa juga dengan huruf berpanah yang di atasnya ada panahnya, bisa juga miring. Contohnya di sini. Misalkan titik P tersebut 3,2 dan titik Q 8,15, maka vektor PQ adalah titik ujung dikurangin titik pangkal, yaitu 8 dikurangin 3, 15 dikurangin 2, hasilnya yaitu 5,13. Jadi panjang vektor PQ adalah 5,13. Besarnya bagaimana? Besarnya nanti akan kita pelajarin nanti. Jenis vektor, vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0, satuan, dan arahnya tak tertentu, bisa berupa titik saja. Vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu, dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Contohnya persis tadi, misalkan kita punya O ke A, maka vektornya adalah vektor OA, titik pangkalnya itu O, titik ujungnya yaitu A. Bagaimana kalau dengan AB? Ya sama saja. Kalau ditanya vektor AB berarti dia adalah B dikurangin A. Begitu. Catatan di sini, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. A ada 2, arahnya ke kanan, B juga begitu. Jadi vektor itu dikatakan sama. Dua vektor dikatakan tidak sama bila di situ panjangnya A dengan panjangnya B mungkin sama tapi arahnya berbeda. Kemudian arahnya sama tapi panjangnya berbeda. Kemudian yang A beda arah juga beda panjang, maka dia dinyatakan berbeda. Kemudian vektor dimensi 2 atau di R2. Apa itu? Vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen yaitu X dan Y. Bagaimana contohnya? Contohnya semacam ini. Misalkan kita punya X sejauh P, Y-nya sejauh Y. Jadi titik A adalah X, Y. Penulisan vektor ini ada 3 macam. Pertama ditulis baris, boleh ditulis X, Y. Boleh juga ditulis kolom X yang atas, Y yang bawah, juga boleh ditulis dengan basis. Vektor OA adalah XI ditambah YJ. I menunjukkan vektor satuan searah sumbu X, sedangkan J adalah vektor satuan searah sumbu Y. Itulah. Bagaimana kalau dengan vektor dimensi 3 atau R3? Adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai komponen 3, X, Y, dan Z. Di sini misalkan kita punya titik T
yang sejauh X, Y, dan Z. Itu bisa kita tuliskan dengan sama 3. Ada vektor baris OT itu X, Y, Z, atau vektor dalam bentuk kolom X, bawahnya Y, bawahnya lagi Z. Bisa juga ditulis dengan vektor basis O T itu sama dengan XI ditambah YZ ditambah ZK. Oke, bisa dipahami kan, G? Misalkan kita punya contoh macam ini, diketahui titik-titik A 10,3,7, B-nya 6,-2,5 dan C-nya -8,4,1. Nyatakan vektor OA atau sama dengan vektor A dengan vektor kolom. Kita tahu O itu pusat, berarti 0,0 ya, jelas berarti vektor OA itu adalah 10, 3, 7. Karena diminta kolom maka tulisnya ke bawah. Kemudian bagaimana dengan vektor BC yang dinyatakan dengan baris? Ingat, vektor BC berarti di situ titik C dikurangin dengan titik B. Artinya -8,41 itu dikurangi 6 -2 5. Berarti hasilnya -14, 6 dan -4. Vektor AB dinyatakan dengan vektor basis. Berarti ingat, basis berarti nanti ada I, J, dan K. AB berarti ya titik B dikurangin A. Karena apa? Karena B itu adalah ujung, sedangkan A adalah pangkal. Hasilnya adalah -4I dikurangi 5J kurangi 2K. Kemudian operasi vektor, penjumlahan vektor menurut aturan segitiga dan jajar genjang atau semacam ini. Vektor U ditambah vektor V dinyatakan dengan V. Vektor baru berarti hasilnya adalah U tambah V atau menggunakan jajar genjang, sama aja. Itu hanya berupa bentuknya saja. Kemudian caranya bagaimana? Dalam bentuk pasangan bilangan sebagai berikut. Misalkan kita punya U itu A, B dan vektor V sama dengan C, D. Artinya U tambah V tinggal kita tambahkan aja yang sejajar atau yang posisinya sama, berarti A tambah C, bawahnya B ditambah D. Penjumlahan vektor. Selanjutnya pengurangan. Pengurangan vektor, selisih dua vektor U dan V ditulis dengan U dikurangin V, didefinisikan dengan U ditambah min V. Oke, macam itu. Dalam bentuk pasangan bilangan bagaimana? Ya sama dengan halnya tadi, kita kurangkan dengan yang posisinya sama, berarti A dikurangin C, bawahnya B kurangin D, ataupun nanti dengan bentuk depan belakang ataupun vektor basis, sama saja caranya. Kayak gitu. Kemudian di sini besar vektor. Kalau bagaimana mencari besar vektor? Ya, di sini misalkan kita punya U, vektor U, A, B, vektor V, C, dan D. Kalau ditanya jumlah, ya tinggal kita tambah A tambah C, B tambah D. Nah, harga mutlak inilah yang disebut dengan besar vektor atau panjang vektornya. Berarti A tambah C Anda kuadratkan, dihitung dulu biar mudah. A tambah C berapa, kemudian ditambah B tambah D hasilnya berapa, dikuadratkan. Itu pengurangannya pun sama, kita kurangkan dahulu yang posisinya sama, kemudian kita harga mutlak, nilai mutlak itu menyatakan besar vektor, tinggal dikuadratkan. Sifat-sifat vektor. Vektor itu berlaku sifat komutatif, artinya A tambah B sama saja dengan B tambah A. Bersifat asosiatif, sama saja artinya A tambah dalam kurung B tambah C, ataupun A tambah B dalam kurung ditambah C, sama saja. Ada elemen netral, ditambah 0, vektor 0. Ya tetap. Ada juga inversenya, kalau A ditambah dengan negatif A, vektor A, maka hasilnya 0. Bersifat asosiatif juga terhadap perkalian, bersifat distributif. Nah, itu sifat-sifatnya. Kalau inverse itu sama dengan 1 kali A, ya sama saja dengan vektor A. Itu sifat-sifatnya. Kemudian perkalian vektor
perkalian skalar dengan vektor, yang kedua perkalian vektor dengan vektor. Untuk perkalian dengan skalar, vektor dengan skalar, tinggal kita kalikan perkalian skalar dengan vektor, hasilnya yaitu vektor. K itu skalar, A itu vektor. Bagaimana caranya? Misalkan kita punya K3, berarti vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Bagaimana jika K positif arah C searah dengan A, jika K negatif arah C berlawanan dengan A? K-nya sama dengan 3A, berarti tinggal kalikan saja, C-nya sama dengan 3A. Oke. Mungkin untuk saat ini cukup itu saja. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa protokol kesehatan Anda selalu jaga. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan dilancarkan selalu urusan kita, dan semoga kita memperoleh barokah selalu. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.